warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatimah, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CPH. Wah, saya sedang berada di mana nih para Sobat Tani? Ini bisa dilihat kan para Sobat Tani, ini saya tidak sedang berada di lahan, tapi sedang berada di sebuah greenhouse. Nah, kita akan membahas apa untuk video kali ini? Para Sobat Tani pasti penasaran kan? Jadi stay tune terus di video kali ini. Nah, para Sobat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik hidroponik yang ada di belakang dan di depan saya, yaitu dengan Mas Yata ini. Kita perkenalan dulu ya para Sobat Tani. Bisa kenalan dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Ferry Pertama. Aslinya di sini Kota Bumi. Dan di sini saya sebagai owner atau pelaku usaha yang ada di hidroponik Kota Bumi. Nah, tadi sudah disebut ya oleh Mas Ferry. Kita sekarang ini sedang berada di Probolinggo, tepatnya di kota ya, di kota Probolinggo. Nah, ini kita akan membahas terkait sistem hidroponik yang ada di sini dan juga pembangunan yang ada di sini, bagaimana kemudian perawatan di tanaman selada ini bagaimana. Jadi para Sobat Tani stay tune terus di video kali ini. Ini kan di rooftop aja. Nah, di rooftop untuk pembangunan hidroponik ini pembangunan luasannya berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Luasan ini karena kan memang tujuan saya kan membuat suatu usaha. Jadi yang harusnya lantai 2 ini memang dibuat untuk teman. Nah, di sini saya mungkin karena basic kultur atau dari belakang saya kan dari sarjana pertanian. Jadi mau nggak mau saya ingin menciptakan suatu tempat atau tempat budaya yang jadi saya ingin membuat suatu yang ada di dengan daerah kota Probolinggo ada. Ya, jadi di sini saya ingin memanfaatkan lahan kisaran 8 kali 17 meter dengan luasan hampir seharusnya satu kafe perumahan ya, satu kafe perumahan untuk menjadi tempat renovasi khususnya itu. Kalau luasannya berapa, Mas? Luasannya sekitar 8 kali 17. Ini luasan yang ada di hidroponik ini sekitar 8 kali 17 meter. Nah, untuk pembangunannya, Mas, karena di sini kan sepertinya saya lihat ada pembangunan, kemudian ada lampu. Nah, ini jenengan modalnya untuk pembangunannya saja itu berapa kira-kira, Mas? Kalau untuk pembangunan ada 2 sesi ya. Pertama kan kita pasti kalau misalkan pembuatan skala rooftop atau di atas, pastinya kita harus tahap membuat fondasi utamanya betul. Mungkin kalau kita sendiri tergantung daerah ya. Kalau misalkan daerah Kota Probolinggo dengan luasan 8 kali 17 ini kisaran kurang lebih ya 40 sampai 50 juta. Kalau misalkan untuk sesi 2 total pembuatan greenhouse dan lain-lainnya kayak barang dan bawah dan sebagainya kisaran 40 juta. Totalnya mungkin saya jangkakan 100 kok. Karena di sini kan juga saya menggunakan bahan yang bisa jangka waktu lama dan bahan-bahan yang saya gunakan juga bahan impor. Jadi benar-benar yang nggak mudah rusak dalam skala besar. Tadi sudah di-spill nih modalnya oleh Mas Ferry yang lumayan fantastis. Jadi jika para Sobat Tani ingin membuat hidroponik di rumah juga bisa dirancang nih berapa nih harganya dari pengetahuan yang sudah diberikan oleh Mas Ferry. Nah, mungkin para Sobat Tani bisa dilihat ya di depan dan di belakang saya. Mungkin secara kasat mata ini seperti sistem nih. Nah, di sistem hidroponik itu ada beberapa sistem ya para Sobat Tani. Ada sistem DFT, NFT, kemudian sistem PIK. Tapi ternyata ini bukan sistem PIK nih para Sobat Tani. Oleh karena itu kita tanya langsung ke Mas Ferry. Ini sistem apa sih, Mas, yang digunakan di sistem hidroponik yang dirawat oleh Mas Ferry? Yang untuk hidroponiknya itu sebenarnya banyak variasinya, untuk sistemnya sendiri ya. Jadi ada 3 siklus atau 3 jenis. Yang pertama itu DFT, biasanya pada umumnya pakai 5. Nah, kalau NFT itu biasanya pakai malang yang besi atau terbalung. Nah, kalau yang ketiga rakit apung. Nah, rakit apung itu ada 4 generasi untuk sampai tahun ini. Itu ada 4 generasi. Yang pertama generasi 1. Generasi 1 itu sistem BIK. Nah, sistem BIK itu termasuk generasi 1 karena mudah untuk diaplikasikan oleh semua masyarakat.
Nah, yang generasi 2 itu sudah ada perkembangan dengan menggunakan rak, tapi untuk alasnya menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam itu termasuk generasi 2. Nah, untuk generasi 3 itu menggunakan styrofoam, tapi menggunakan rak yang lebih pekat, rapat, sehingga untuk pori-porinya itu bisa lebih masuk atau keluarnya. Nah, yang ketiga, yang keempat ini generasi yang keempat saya menggunakan Sponeva. Sponeva ini bahannya kalau misalkan pada umumnya ya itu bahannya dibuat untuk sandal jepit. Nah, sandal jepit kenapa untuk menggunakan ini? Karena ini bisa tahan di 5 hingga 7 tahun. Dan untuk pengurasannya nanti juga sterilisasinya juga enak, jadi tinggal di gosok aja. Nanti untuk lumut dan kotorannya kembali dan bisa kembali seperti yang ada. Ternyata ini merupakan sistem hidroponik rakit apung generasi keempat, sedangkan sistem itu adalah generasi pertama di para sobat tani. Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan nih oleh Mas Ferry kalau ini menggunakan rakit apung generasi keempat. Nah, tadi waktu Mas Ferry sedikit kita bincang-bincang di depan, ini sempat membuka kan Mas. Nah, ternyata di bawah itu ada gelembung airnya. Nah, mungkin tujuan dari itu apa sistem rakit apung generasi keempat ini memang harus membutuhkan gelembung air di bawah atau ini inovasi dari Mas Ferry? Gelembung udara ini saya kombinasikan sebenarnya. Pada dasarnya untuk rakit apung generasi keempat ini itu cukup ada perputaran air yang ada di bawah rak atau di bawah tanamannya, sehingga akar ini akan terus-menerus mendapatkan nutrisinya dan nutrisi tidak akan meninggal. Khususnya untuk AB mixer, karena kita ketahui kalau AB mixer itu tidak hanya cair, tapi kalau misalkan sudah terkontaminasi oleh panas yang di atas 34 derajat, dia akan mengendap. Nah, oleh karena itu harus ada pompa yang bisa memutarkan sehingga dia itu akan terus. Nah, di sini saya kombinasikan dengan gelembung udara dengan prinsip kolam atau akuarium. Nah, itu kan gelembung udara ini kan untuk oksigen atau penetralisir endapan sehingga endapan itu bisa pecah kembali dan hasil endapan itu nantinya akan bisa diserap oleh akar. Berarti adanya gelembung udara di dalam air ini, di dalam penampungan ini adalah inovasi dari Mas Ferry sendiri. Dan katanya ini para sobat tani, inovasi rakit apung generasi keempat dengan gelembung udara di bawah tangki ini, dalam tangki ini yang pertama ya Mas ya, di Jawa Timur. Jadi yang pertama ada di Probolinggo. Jadi jika para sobat tani ini yang ada di seluruh Indonesia ingin tahu seperti apa, bisa langsung ke Probolinggo, ke hidroponiknya Mas Ferry. Kenapa menggunakan tanaman selada? Kalau saya pribadi selaku pelaku usaha hidroponik ya, nah ya sih karena banyak jenisnya. Dulu pertama kali penanaman itu di setiap bak itu kan ada terdiri dari 9 bak kurang lebih, itu setiap bak beda tanaman. Nah, namun seiring waktu kita kan pastinya kan sebagai petani melihat income atau outcome-nya kan. Nah, tentunya pengeluarannya juga banyak, pemasukan harus juga banyak. Nah, sebandinglah kan. Nah, melihat pasar yang ada di Kota Probolinggo, yang pada umumnya Kota Probolinggo kan termasuk kota yang kecil. Nah, jadi apa komoditas yang cocok ditanam di sini? Nah, ternyata usaha yang berkembang di Kota Probolinggo itu selada menjadi sarana atau komoditas yang paling banyak diminati. Karena kan pada umumnya makanan-makanan yang berkelas ataupun lainnya kan pasti dengan selada seperti alas atau sebagai makanan mempercantik makanan dan sebagainya. Oleh karena itu di sini saya kembalikan lagi ke organnya, income dan organnya, dan di sini saya lebih berkesan ke selada. Yang bisa di-spill dulu nih Mas, ini umur berapa Mas untuk yang ada di depan saya ini? Ya, kalau yang di depan kita ini umur kurang lebih 14 sampai 15 hari. 14 sampai 15. Jadi di tiap bak itu saya kasih jeda 5 sampai 7 hari karena agar kita nanti panennya itu berurutan terus. Jadi sirkulasi keuangannya itu terus jalan dalam waktu seminggu. Itu yang kita harapkan. Kalau yang di belakang saya Mas, Yang di belakang kita ini umurnya sudah kurang lebih 33 hari dan insya Allah hari Kamis itu sudah siap panen. berarti selada ini 1 bulan ya, sekitar 1 Satu bulan. bulan lebih. Dari bibit nih Mas, bibitnya jenengan asalnya dari mana? Kalau bibit itu pernah kayak misalkan menghasilkan F2 sendiri, namun kalau dari hasilnya sih kalau saya pribadi kurang, jadi saya bekerjasama dengan beberapa
industri bibit yang itu notabene bibitnya itu bibit impor, yaitu saya menggunakan bejo, bibit bejo khususnya untuk selada. Nah, seladanya itu saya memilih selada bejo sementel sama bejo limited. Nah, itu termasuk salah satu selada premium di pasar hidroponik ya, khususnya karena memang bibitnya cukup mahal. Nah, selain itu saya juga menggunakan bibit yang lokal, yaitu bibit yang diproduksi oleh perusahaan Indosit. Indosit tentunya teman-teman sudah tahu, bibit yang dihasilkan oleh PT Indosit se-Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan produksi Maritima, selada Maritima, karena dia itu tipikal selada yang seperti bunga dan dia itu akan mengembang terus muter-muter sehingga menghasilkan bobot yang besar. Nah, ini mungkin para sobat tani melihat ya, ini kok anginnya sangat kencang ya. Tanamannya berada tadi sedikit bergerak-gerak. Nah, ini tadi saya lupa sedikit ya. Ternyata di greenhouse-nya Mas Ferry ini ada blower. Ya, saya juga agak kaget juga kenapa disediakan blower. Mungkin dari Mas Ferry sendiri bisa dijelaskan. Kurang lebih kalau misalkan kita membuat sistem hidroponik di dataran rendah ya, kalau hidroponik kan pada umumnya kita tanam di dataran tinggi karena kan mencakup dari tanamannya itu kan membutuhkan suhu yang keras. Nah, untuk dataran rendah sebenarnya di kota Probolinggo kan ada di pesisir. Nah, pesisir sendiri itu kalau misalkan sudah terik panasnya itu bisa mencapai 38 sampai 40 derajat bahkan. Nah, oleh karena itu, walaupun saya sudah memasang paranet juga untuk menangkal panasnya, di sini juga saya menggunakan dua blower dan 2 drum fan untuk memutarkan angin dan mengeluarkan angin panas yang ada di greenhouse agar selada ini tetap bisa berbagi. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan ini, selada akan layu dan mati. Nah, ini merupakan salah satu tips and trik ya para sobat tani juga memang kita menanam sayur-sayuran tapi tidak tanam. Untuk pemupukannya Mas Ferry sudah di sini menggunakan organik. Nah, mungkin Mas Ferry ingin menjelaskan lebih lanjut lagi terkait pemupukan. Bisnisnya skala bisnis atau skala besar tentunya kita harus melihat dari outcome-nya juga. Nah, income outcome-nya, jadi saya memutuskan membuat sendiri. Karena kan basic saya juga dulu dari sarjana pertanian, tentunya kan saya suka untuk bereksperimen dari hal agribis. Jadi di situ saya sesuaikan sama kebutuhannya karena di sini kan saya fokusnya selada. Jadi di sini saya lebih fokuskan unsur pembantu seperti nitrogen dan potasium atau P. Dan di situ kan juga kita melakukan beberapa percobaan trial and error karena itu tidak akan terjadi kalau misalkan tidak ada percobaan. Karena kan untuk hidroponik sendiri kan riskan. Kalau misalkan pupuknya nggak cocok, dia akan terlihat kuning atau dia bisa jadi apa-apa. Nah, kalau boleh tahu PPM-nya selada berapa PPM Mas? Kalau PPM selada kalau pada umumnya ya di luar kan kisaran 800 sampai 1.000 ppm. Jadi di kisaran usia awal pembibitan kan kita dari usia 1 sampai 14 hari. Nah, 1 sampai 14 hari untuk pembibitan. Lalu untuk pemasukan ke hidroponiknya kisaran 15 hari dengan ciri-ciri 4 helai daun utama ya, bukan daun semua atau daun tidak asli. Nah, itu langsung masukkan, itu menggunakan PPM kisaran 800. Tapi kalau misalkan masuk ke pertengahan kedewasaan, itu kisaran usia ini kan tanam ya HSC ya, tadi kan HSS semai, setelah semai, kalau sistem tanamnya itu kurang lebih 2 minggu usia kedewasaan itu menggunakan 1.000 sampai 1.200 gram. Namun, nah di sini saya menggunakan beberapa kombinasi yang berbeda karena mungkin ya pada umumnya kan hidroponik ditanam di dataran tinggi. Jadi di sini dataran rendah ternyata berbeda karena kan kita nggak bisa menyamaratakan semua BPM sama gitu. Jadi dari saya sendiri saya hanya menggunakan BPM 600 sampai 1.000. Nah, dan itu sudah optimal. Dan hasilnya setelah kurang lebih 1,5 tahun ini saya berjalan, kisaran 1.000 rata-rata 1.300 sudah bagus. Nah, bahkan sampai panen pun tidak usah dikasih BPM tambah lagi, karena itu kan sudah masa dia penyesuaian agar si daunnya itu bisa lebih bagus. Karena kalau misalkan mau masuk panen, dikasih BPM yang lebih, nah biasanya daunnya akan berwarna putih atau pucat dan karena kelebihan nutrisi kan. Karena kalau misalkan tanaman kelebihan nutrisi
Jadi bisa disimpulkan kalau di dataran rendah VPN-nya lebih rendah ya. Lebih rendah. Rendah ketimbang di dataran tinggi. Nah ini para sobat tani mungkin bisa dilihat ya untuk hamanya ternyata Mas Ferry ini menggunakan yellow trip. Yellow trip ya para sobat tani. Ini untuk menjebak beberapa hama yang terutama hama yang terbang ya, karena kan hama terbang itu biasanya sulit dikendalikan. Nah mungkin Mas Ferry bisa menjelaskan ini biasanya kalau selada kayak gini ini hama sama penyakitnya yang paling sering dikenal apa Mas? Kalau hamanya sendiri itu seperti lalat buah, lalat merah. Nah, kalau lalat buah itu dia ketika sudah telur di beberapa selada itu biasanya dia ada mengaret-ngaret Ya. larvanya itu. Ya, jadi dia membuat motif di daunnya. Nah, jadi pada dia, tapi untuk dari segi rasa sih nggak terlalu ngaruh. Cuman kalau misalkan jumlahnya 4 populasinya sudah meningkat, ya kan kita harus menangani ya. Nah, penanganan secara visual atau langsung itu saya melanjutkan. Tapi kalau misalkan sudah meningkat, saya tetap menggunakan pupuk organik. Jadi di situ saya menggunakan fermentasi kombinasi antara bawang putih sama neem oil, biji oil yang sudah ekstraksi. Nah, dan ternyata itu kombinasi yang sangat bagus karena kan di situ sifatnya organik dan juga ternyata dapat menekan adanya perkembangan larva. Karena di situ juga saya eksperimen, jadi saya mengumpulkan beberapa telur yang ada di sini. Waktu itu juga ada, kemudian sekarang mungkin sudah mati sih, karena kan dia dan seminggu sekali saya akan mencoba itu. Jadi mungkin dapat dari zat-zat yang ada di bawang putih dan neem oil atau oil ekstraknya itu akan berdampak efektif terhadap perkembangan populasi yang dihasilkan oleh larva. Mas, kalau penyakit penyakit apa Mas kalau selada? Kalau penyakitnya pasti teman-teman pada tahu lah kalau misalkan untuk hidroponik atau pelaku saya itu adalah layu, bukan layu sari, kalau waktu itu kan ada pada cabai ya. Kalau misalkan ini tuh saya nggak tahu namanya, cuman istilahnya sama busuk akar. Jadi busuk akar itu disebabkan bisa jadi antara ppm yang tidak stabil, yang nutrisi yang tidak stabil, sama unsur panas yang ekstrim itu kan akan menghasilkan air yang panas juga. Nah oleh karena itu akar ini di bawah pada hidroponik itu kan pastinya tidak akan bisa menampung suhu yang sepanas itu. Oleh karena itu di sini kan saya menggunakan kombinasi dingin udara itu untuk mendinginkan suhunya kembali. Nah, namun tidak kemungkinan sesuatu akan terjadi. Nah, ketika itu sudah terjadi, tidak ada solusi, harus langsung cabut dari dapur. Karena ketika tidak dicabut, dia akan mengalami secepat itu dalam waktu 2 sampai 3 hari. Jadi harus rajin-rajin untuk mengecek kesehatan anaknya. Nah kalau Mas Ferry sendiri nih penjualannya apa memang langsung ada agen-agen distributor sendiri atau memang bagus atau Ya, alhamdulillah kalau saya berbagi karena dulu basicnya juga sudah bisnis. Jadi sebelum saya mulai ini saya presentasi dulu lihat beberapa owner seperti yang restoran, hotel, presentasi layaknya bagaimana ini perkembangan jangka panjangnya atau bagaimana. Nah kalau misalkan ini nanti hasilnya setiap minggu atau bagaimana, dan dari situ saya mendapatkan sudah pasar. Nah pasarnya itu, nah tapi untuk teman-teman yang ingin memulai tentunya jangan sungkan untuk memulai, kalian cari restoran-restoran yang notabene pada umumnya dia membuat selada. Jangan, nggak usah malu karena kita kan bukan pasar. Nah kalau misalkan mereka mencari kita itu tidak akan. Kalau misalkan kita memulai awal, nah kita harus mengejar mereka dulu, cari beberapa dan kita sebarkan itu atau kompleks, baru kita presentasikan ini Pak nanti hasilnya sekian. Nah untuk sistem penjualannya di sini saya pakai, karena di sini saya juga ada buku dan saya juga diberikan di buku saya pribadi. Dan untuk perbijian kadang ada orang-orang yang membuat oleh-oleh, saya membuat sistem kayak target bunga. Nah itu saya buat kompetitif sebagai target. Dan untuk targetnya saya lebih ke cenderung franchise atau rumah makan dan hotel atau restoran. Dan juga ada usaha-usaha industri seperti halnya kalau dulu kan catering ya. Nah catering itu masuk punya selada dan di makanannya. Jadi saya juga bekerjasama sama ibu-ibu PKK. Kalau misalkan nanti ada panenan, saya pasti akan informasikan ke mereka dan mereka pasti akan
Karena kalau di Kota Batu sendiri untuk selada itu kalau di pasar ya itu kurang fresh dan banyak ulatnya. Karena kalau misalkan selada di tanah itu tentunya kan mereka pakai pestisida semacamnya kan. Nah, pemberian pestisida ini malah justru akan memperbanyak populasinya. Dan jadi ulatnya semakin banyak, untuk daunnya di tanah. Nah, di sini saya tidak menggunakan pestisida, jadi aman untuk ibu-ibu, walaupun memang harganya mahal, berbeda ya sama yang tanah ya. Tapi mereka tetap menjamin kualitas, karena untuk makanan kan banyak ya, apalagi catering kan maksudnya banyak tamu-tamu undangan yang makan kan. Kalau misalkan seladanya jelek, itu kan kurang bagus. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para sobat tani. Keuntungannya dari hidroponik apung ini, apung ini berapa sih Mas? Kalau keuntungan ya, kalau saya ya pribadi karena menggunakan apung jadi enak untuk memperluaskan. Sama lebih 1 minggu itu saya menghasilkan kurang lebih 1.100.000 sampai 1.200.000. Nah itu dikalikan tebal aja kisaran 4.800.000 sampai 5 juta dalam 1 bulan. Biasanya pernah saya target tinggi itu karena kan ada kunjungan dari luar atau dari dinas, itu kan pastinya saya dapat harga yang cukup mahal ya, karena kan mereka kan sudah golongan dinas atau ASN. Jadi pernah saya total keseluruhan dalam 1 bulan ketika mereka hadir itu bisa mencapai 6 juta ke atas. Jadi konsep hidroponik itu sangat menggiurkan, namun biasanya teman-teman nih komunitas itu kadang hanya males gitu. Karena kalau kan biaya di awal mahal dan konsistensinya itu, karena konsistensi itu yang dibutuhkan oleh petani. Karena pada dasarnya kalau misalnya hidroponik itu kalau misalkan biasanya gula pertanian hanya kayak bahasa sekarang ini FOMO lah, ikut-ikutan, tapi nggak tahu nanti pertengahannya gagal atau ini langsung berhenti. Nah, itu jangan, lanjutkan saja, nanti pasti ada rezekinya. Karena hidroponik ini nggak bakal mati. Karena kalau misalkan kita tahu, teman-teman ya, lahan sekarang mulai berkurang. Banyak perumahan, banyak jalan pembangunan, jalan tol, semacamnya. Jadi kalau misalkan nggak ada sistem hidroponik ini, mungkin ya Indonesia itu tidak akan bisa swasembada pangan. Karena dari hidroponik ini membantu untuk menyetok kebutuhan hortikultura itu. Karena memang hidroponik ini sepertinya bukan farming ya Mas ya. Karena kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau terus tetap stay di situ, nanti kita juga tidak bisa berkembang. Nah, terutama nih di hidroponik, kalau sobat tani ingin melakukan hidroponik, memang telaten dan konsisten itu sangat perlu ya. Seperti Mas Ferry, dan tadi sudah di-spill mulai dari biaya pembangunan, kemudian perawatan, lalu ini sistemnya apa, dan keuntungannya sudah di-spill. Mungkin itu saja dari saya pertanyaan-pertanyaan ini Mas Ferry. Maaf sekali ini mengganggu dan sangat mendadak ya Mas ya, karena kita baru menghubungi Mas Ferry baru hari ini dan datangnya hari ini ya, sekitar 4 jam yang lalu ya Mas ya. Dan alhamdulillahnya Mas Ferry bisa meluangkan waktu. Mungkin terima kasih ya Mas ya atas waktunya, dan terima kasih untuk semua informasi yang sudah diberikan ke saya dan para sobat tani yang ada di luar sana. Nah mungkin itu saja, terima kasih ya Mas Ferry. Nah, para sobat tani, tadi kita sudah wawancara bersama dengan Mas Ferry terkait hidroponik rakit apung di tanaman selada. Nah, tadi sudah dijelaskan mulai dari tahap pembangunan, kemudian modal, kemudian ini sistemnya, sistem hidroponik apa, lalu mengapa menggunakan tanaman selada dan juga perawatan tanaman selada, dan juga tadi ada sedikit tips and trick dari Mas Ferry, dan juga sudah mengetahui terkait bagaimana keuntungan dari usaha hidroponik rakit apung ini. Nah, para sobat tani, semoga video ini bermanfaat ya bagi para sobat tani, terutama para sobat tani yang melakukan atau ingin memulai hidroponik di daerah para sobat tani. Nah, tadi Mas Ferry juga menjelaskan bahwa sistem hidroponik ini kebanyakan menggunakan beberapa produk organik. Nah, para sobat tani pasti mengetahui kan kalau CTHI memiliki beberapa produk-produk organik mulai dari pupuk, kemudian beberapa pestisida, kemudian herbisida, dan juga obat-obatan lainnya, di mana produk-produk kita ini merupakan produk-produk organik dan juga organik. Nah, tadi Mas Ferry juga menjelaskan bahwa kampanye ini Mas Ferry meracik sendiri dengan menggunakan bawang putih dan neem oil. Nah,
membahas yang lain, kita juga bisa throwback nih ke produk CTHI, salah satu produk CTHI yaitu SPP, di mana SPP ini mengandung pink oil juga, dan ini merupakan pestisida semi organik. Oleh karena itu bisa digunakan oleh para sobat tani jika ingin mengendalikan hama di tanaman apa saja, baik di tanaman yang ada di lapang maupun di tanaman yang di hidroponik. Nah, selain itu kita juga memiliki pupuk organik, aminoklen dan aminobooster, artinya juga bisa digunakan di sistem hidroponik. Oleh karena itu, para sobat tani yang sedang melakukan sistem hidroponik atau sedang melakukan budidaya tanaman di lapangan itu tertarik dengan produk-produk CTHI, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau bisa cek link deskripsi di bawah video. Nah, mungkin itu saja para sobat tani. Video kali ini semoga bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan jangan lupa subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui video terbaru dari channel CTHI dan informasi menarik lainnya. Jumpa lagi sobat tani.